Nah, ada lagi nih dok, pertanyaan yang kedua. Makanan apa yang direkomendasikan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui saat sahur dan berbuka supaya ASI tetap banyak? Oke, nah ini penting ya untuk ibu menyusui. Jadi untuk konsumsi itu kan dibagi antara cairan dengan makanan. Nah, untuk cairannya sendiri itu harus dipastikan memenuhi cairan yang diperlukan per harinya. Nah, berdasarkan angka kecukupan gizi untuk rata-rata usia produktif wanita itu sekitar 2.350 ml per hari atau sekitar 10 gelas untuk ukuran 250 ml. Sementara untuk ibu menyusui tentunya kebutuhan cairan ini akan meningkat. Misalnya pada 6 bulan pertama itu diperlukan tambahan sekitar 800 ml dan untuk 6 bulan selanjutnya itu diperlukan sekitar tambahan kurang lebih 650 ml. Sehingga kalau misalkan kita total rata-rata kebutuhan ibu menyusui untuk cairannya adalah sekitar 3.000-an ml atau kurang lebih sekitar 12 sampai 13 gelas yang untuk ukuran 250 ml. Nah, tentunya ini kan banyak ya, 12 sampai 13 gelas. Bagaimana cara minumnya? Kan tidak mungkin kita langsung minum dalam satu waktu 12 sampai 13 gelas, apalagi di waktu bulan Ramadan. Ibunya puasa hanya bisa minum air di waktu sebelum berpuasa dan setelah berbuka. Nah, itu kita bisa bagi-bagi untuk minumnya. Misalnya pada saat ibu berbuka itu bisa minum 2 gelas sebelum makan dan setelah berbuka. Kemudian 1 gelas setelah sholat maghrib. Kemudian bisa ditambahkan lagi 1 gelas setelah ibu makan malam. Kemudian bisa 3 gelas ibu sebelum dan setelah selesai sholat tarawih. Kemudian 1 gelas sebelum ibu tidur. Dan untuk paginya ibu bisa tambahkan 2 gelas pada saat sahur, jadi sebelum dan setelah makan. Nah, sisanya kan itu kalau ditotal sekitar 10 ya totalnya. Kurang sekitar 2-3 gelas lagi. Itu bisa disiasati dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung banyak cairan, seperti misalnya buah-buahan yang mengandung banyak air, ataupun misalnya ibu mau makan sop buah dipersilahkan, atau dengan makan sayuran yang berkuah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah hindari makanan-makanan yang memicu pengeluaran buang air kecil yang banyak atau berisiko memicu terjadinya dehidrasi, seperti misalnya goreng-gorengan, kemudian makanan ringan, keripik ya, buah asam, kemudian minuman dengan pemanis buatan, minuman-minuman bersoda, dan asupan yang mengandung kafein. Kemudian selain dari minuman, yang perlu kita perhatikan adalah asupan nutrisinya harus terjaga. Ibu menyusui juga perlu memenuhi gizi yang cukup, terutama pada saat sahur untuk energi selama ibu menjalani puasa. Tetap penuhi kebutuhannya yaitu makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, kemudian protein dan lemak, serta mikronutrien yang terdiri dari vitamin dan mineral, dan ditambah juga dengan asupan yang kaya akan serat dan air yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Pilihan makanannya tentu beragam. Yang penting adalah ibu suka dengan makanan tersebut dan menghindari makanan-makanan yang tadi memicu dehidrasi. Selain itu, ibu juga bisa menambahkan Lactagogue atau makanan yang dapat memperlancar produksi ASI. Untuk info lebih lanjut, yuk datang ke Klinik Laktasi Rumah Sakit Medika Dramaga.